Beberapa bank yang mencetak rekor laba tinggi tidak mampu mengangkat harga sahamnya. Bahkan beberapa harga saham perbankan sempat melorot. Indeks harga saham gabungan pun masih terus saja bolak-balik di kisaran 6.800 hingga 6.900. Gejala apa yang membuat saham-saham berkinerja baik masih saja tidak banyak bergerak? Bagaimana minat investor asing melihat pasar di Indonesia sebenarnya? Berikut analisis kondisi pasar terbaru dari Erik Susanto, Head of Multi-Asset Eastspring Investment Indonesia. Jadi saham-saham perbankan ini mengalami koreksi yang cukup dalam ya di bulan Januari. Memang satu alasannya karena adanya aliran keluar dari investor asing. Kalau saya lihat datanya di bulan Januari, itu Bank Mandiri itu outflow 2,1 triliun, BCA itu 1,4 triliun, dan Bank BRI itu 0,6 triliun ya. Koreksi di saham perbankan ini memang dikarenakan adanya rotasi dari investor asing ya ke pasar obligasi Indonesia atau ke pasar saham negara lainnya, misalnya seperti China ataupun Hong Kong yang memang pada tahun 2022 itu mengalami koreksi yang cukup dalam, dan juga ada satu sentimen positif dari China reopening. Di sisi lain, kalau kami dari Eastspring sendiri, kami tetap menyukai saham-saham perbankan. Kenapa? Kita menyukai saham-saham perbankan ya karena kita melihat laporan keuangan di tahun 2022 itu akan tumbuh 45%. Di sisi lain, NIM tetap stabil di kisaran 6% dan loan growth ini di sekitar 10% gitu. Nah, untuk tahun 2023 ya, kami melihat ada satu hal yang menarik gitu, di mana laba perusahaan perbankan ini masih tumbuh 14% dibandingkan dengan IHSG yang hanya 3%. Gitu. Hal ini memang didukung oleh NIM yang di kisaran 6,3 dan loan growth yang di sekitar 11%. Sebenarnya ada dua hal ya yang gampang untuk melihat minat investor asing. Yang pertama dari foreign flow. Nah, aliran dana investor asing ini ke pasar saham Indonesia ini terlihat cukup deras ya di tahun 2021 dan 2022. Di sini saya lihat itu sekitar 38 dan 63 triliun ke IHSG ya. Nah, memang ada beberapa story ya, karena memang kenaikan harga komoditas global ini itu menjadi angin segar untuk pasar Indonesia yang akan menopang perekonomian secara keseluruhan. Gitu ya. Dan kalau saya lihat juga yang kedua, poin kedua yang penting adalah dari segi bobot pasar Indonesia di MSCI Emerging Market. Saat ini tuh investor asing masih cukup overweight di pasar Indonesia di dana untuk MSCI Emerging Market. Hal ini terakhir saya lihat datanya sekitar 2% gitu ya, dan cukup stabil hingga akhir tahun per Desember 2022. Untuk tahun 2023 memang kalau kita lihat di bulan Januari ini ada sedikit outflow, tapi di bulan Februari ternyata inflow-nya cukup kencang. Ke saham perbankan pun kita lihat top 4 banks itu cukup signifikan. Saya yakin bahwa Indonesia ini menjadi tempat berlindung yang cukup baik ya bagi investor asing terkait dengan resesi global, dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih stabil di kisaran 5,2 sampai 5,3% di tahun 2023. Selain itu juga ada beberapa sentimen positif. Misalnya kita akan memasuki tahun pemilu, dana KPU sendiri bilang bahwa dana pemilu tahun ini tuh naik 2,4 kali dibandingkan pemilu sebelumnya, sehingga akan ada tambahan 0,3% terhadap GDP yang akan menjadi daya tarik keseluruhan bagi Indonesia. Selain itu juga dari segi neraca perdagangan, kita secara konsisten terus positif. Ada juga nikel yang akan berkontribusi terhadap neraca perdagangan yang membuat Indonesia ini menjadi satu destinasi yang menarik untuk investor asing. Kami memperkirakan bahwa tahun 2023 ini volatilitas pasar ini masih cukup tinggi ya. Memang akan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya, satu, puncaknya suku bunga global dan inflasi. Kemudian juga kita tahu bahwa ada isu geopolitik. Kemudian kita juga tahu ada isu resesi global dan juga isu pelemahan nilai tukar rupiah
dan juga volatilitas harga komoditas. Makanya kalau saya lihat bahwa kita saat ini lebih banyak fokus ke domestik memang karena memang Indonesia sendiri diperkirakan lebih stabil. Nah, untuk aset alokasi sendiri saat ini kita lebih menyukai pasar pendapatan tetap dibandingkan dengan ekuitas saham gitu ya. Kenapa? Karena memang walaupun saham perbankan cukup bagus, tapi secara keseluruhan laba perusahaan IHSG itu hanya tumbuh 3% dibandingkan dengan fixed income yang bisa memberikan pertumbuhan earnings itu sekitar 6-7%. Untuk ini penyusunan aset ini kita review secara bulanan ya. Dan kita juga bekerja sama dengan Eastspring Singapura. Jadi kita terus memperhatikan juga pasar-pasar negara lainnya. Pergerakannya itu lebih ke arah mana? Apakah ke Amerika atau ke China atau lebih ke obligasi atau ke ekuitas. Nah, saat ini kita masih menyukai pasar Indonesia ya. Gitu, karena terkait potensi yang saya sebutkan tadi. Di sisi lain untuk fixed income kita lebih menyukai durasi yang lebih panjang gitu, karena memang kita tahu ada beberapa potensi yang menarik, misalnya suku bunga yang sudah mendekati puncaknya. Kita tahu BI kemarin mempertahankan suku bunganya, dan juga kita lihat bahwa ada potensi review credit rating yang bisa menarik untuk Indonesia ya dari S&P. Sektor peak kita di tahun ini yang pertama adalah sektor consumer ya, gitu. Pertama, kenapa? Karena ada 3 hal nih. Yang pertama, kalau kita lihat dari UMR di tahun 2023 itu naik 7,5%. Setelah 2 tahun flat di kisaran 1% karena adanya pandemi, gitu ya. Hal ini tentu saja kalau kelas menengah ke bawah mendapat tambahan income, mereka akan langsung lebih banyak konsumsi. Kedua adalah terkait dengan politik ya. Kita tahu bahwa 2024, tepatnya 14 Februari 2024, kita akan mengadakan pemilu serentak untuk presiden dan legislatif gitu ya. Nah, dana kampanye ini kalau saya lihat itu naik 2,4 kali lipat ya dibandingkan dengan pemilu sebelumnya di tahun 2019 dan 2020, yaitu dari 46 triliun ke 110 triliun. Nah, dana kampanye ini tentu saja akan lebih banyak menguntungkan untuk kelas menengah ke bawah dan juga untuk sektor konsumsi ya. Makanya kita melihat ada kenaikan rally cukup banyak di saham-saham berbasis konsumsi dan retail belakangan hari ini. Di sisi lain juga saya punya satu poin yang menarik, yaitu subsidi energi di APBN itu justru meningkat di tahun 2023 di tengah penurunan harga minyak dunia ya, yaitu naik 1,3 triliun menjadi 212 triliun gitu ya. Nah, hal ini tentu saja akan menjadi topangan yang menarik untuk sektor konsumsi. Nah, kita punya 2 sektor lagi yang kita andalkan di tahun ini. Yang pertama adalah sektor perbankan. Saya bilang kenapa? Karena laba perusahaannya itu masih tumbuh 14% di tahun 2023 dibandingkan dengan IHSG yang hanya tumbuh 3%. Kita juga melihat NIM cukup stabil di kisaran 6,3% dan loan growth itu di sekitar 11% untuk tahun 2023. Dan satu lagi, kita menyukai sektor telekomunikasi. Kenapa? Karena kita melihat ada persaingan yang lebih sehat dari sektor telekomunikasi. Selain itu juga kita ngelihat laporan keuangannya untuk beberapa saham telekomunikasi membukukan kinerja yang menarik ya akhir-akhir ini.